Martial Peak 3638. Tidak hanya ada artefak iblis, ada juga ki iblis. Ketika wanita yang tiba-tiba muncul mengaktifkan artefak iblisnya, ki iblis berputar-putar di sekelilingnya dan sepasang sayap putih bersih muncul di punggungnya. Bagaimana ini Demonic Heavenly Dao? Ini jelas merupakan Demon Rache sejati. Banyak murid kuil Azure Sun berteriak serempak. Kaisar Realm yang dicekik oleh Yang Kai juga menatap dengan mata lebar. Wajahnya dipenuhi kejutan. Orang biasa tidak akan bisa membedakan antara ras iblis sejati dan pembudidaya Demonic Heavenly Dao. Kecuali ras iblis memiliki karakteristik fisik yang sangat jelas. Tetapi Boya memiliki karakteristik seperti itu. Sayap putih bersih di punggungnya tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Sebelumnya, ada invasi ras iblis dari luar Star Boundary. Tapi sekarang, Demonic Heavenly Dao menyebabkan masalah di dalam. Dapat dikatakan bahwa dunia luar dan dunia dalam berada dalam situasi genting. Ada juga banyak pembudidaya ras iblis yang telah menyembunyikan identitas mereka dan diam-diam bergerak di sekitar Star Boundary. Tapi mengapa Demon Rache ini mendengarkan perintah Yang Kai dan mempersulit orang-orang dari Demonic Heavenly Dao? Bukankah Demonic Heavenly Dao dan Demon Rache adalah keluarga? Feather Demon menarik busurnya. Feather Demon menancapkan panah. Dan anak panah itu bersiul di udara. Murid-murid Demonic Heavenly Dao yang melarikan diri semuanya jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka semua terbunuh tanpa kecuali. Tidak ada dari mereka yang dapat melarikan diri lebih dari 10 km sebelum mereka benar-benar musnah. Hanya menyisakan Master Realm Kaisar Yang Kai. Ditangkap hidup-hidup. Boya sekali lagi menarik busurnya dan meletakkannya di dahinya. Tersenyum menawan. Kaisar Realm berkeringat deras ketika Yang Kai mendorong panah ke samping dan melemparkan beberapa segel. Menyebabkan Kaisar Realm jatuh ke tanah seperti anjing mati. Tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi dia harus menunggu Murong Xiao Xiao bangun dan bertanya padanya tentang hal itu sebelum memutuskan bagaimana menghadapi orang ini dari Demonic Heavenly Dao. Dengan krisis teratasi, selusin murid kuil Azure Sun semua menghela nafas lega dan menyeret tubuh mereka yang terluka ke depan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Yang Kai juga seorang tetua tamu dari kuil Azure Sun. Jadi wajar saja untuk mengulurkan tangan membantu ketika mereka dalam kesulitan. Dengan beberapa kata santai, dia mengirim mereka untuk memulihkan diri. Boya agak tertarik dengan Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao ini. Jadi dia berjongkok di sebelahnya dan mulai mempelajarinya. Meskipun senyumnya manis, Master Realm Kaisar Iblis Surgawi Dao masih tampak seolah-olah dia telah bertemu ular berbisa. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan melihat aliran cahaya mendekat dengan cepat. Ketika tiba, sesosok putih muncul. Orang ini tampan dan memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Jubah putihnya bersih, tapi ekspresinya agak dingin. Xiao Bai. Lama tidak bertemu. Yang Kai tersenyum padanya. Seperti Murong Xiao Xiao dan Xia Seng, Xiao Bai juga merupakan bintang yang sedang naik daun di kuil Azure Sun. Sekarang ketiganya telah menembus ke alam kaisar. Mereka secara alami menjadi sesepuh kuil ilahi. Sekarang Xia Seng berada di medan perang domain barat. Xiao Bai dan Murong Xiao Xiao menjaga kuil domain selatan. Sebelumnya, Xiao Xiao telah mengirimkan sinyal mara bahaya ke Xiao Bai. Tetapi Yang Kai lebih cepat. Xiao Bai juga membawa tim murid dari kuil Azure Sun untuk menyelamatkan suster juniornya. Yang Kai. Alis Xiao Bai berkerut saat dia melihat Yang Kai dan kemudian pada Boya, yang berjongkok di sampingnya. Kaisar Qi-nya tiba-tiba meletus saat dia bergegas ke depan, mengangkat tangannya dan menebas ke arah Yang Kai. Yang Kai terkekeh dan mengulurkan kedua jarinya, mengangkatnya dan menjepitnya. Cahaya pedang hancur dan bilah pedang tipis tersangkut di antara dua jari Yang Kai. Pedang terus bersenandung. Dan tidak peduli bagaimana Xiao Bai mengedarkan Kaisar Qi-nya, dia tidak dapat bergerak. Dengan satu gerakan, artefak kaisarnya benar-benar terjepit di antara jari-jarinya, menyebabkan Xiao Bai terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Boya sudah bergegas ke sisinya seperti angin puyuh dan sekali lagi menarik busurnya. Ujung panah ditekan ke pelipisnya, seperti Master Realm Kaisar yang baru saja dia tangani. Merasakan aura berbahaya di ujung panah, Xiao Bai tidak berani bergerak lagi.
Ekspresi dinginnya menjadi semakin dingin. Dia tidak hanya gagal menyelamatkan adik perempuannya, tetapi dia juga kehilangan nyawanya. Jadi tentu saja dia tidak bahagia. Bisakah aku menembaknya sampai mati? Boya memiringkan kepalanya dan bertanya. Cukup, Yang Kai menyeringai dan memelototinya. Boya melengkungkan bibirnya dan melepaskan busurnya sebelum berjalan ke Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao dan berjongkok untuk melanjutkan penelitiannya. Kakak senior Xiao. Kakak senior yang menyelamatkanku. Murong Xiao Xiao membuka matanya dan memanggil dengan lemah. Faktanya, setelah Xiao Bai bergerak, dia menyadari bahwa dia pasti telah melakukan kesalahan. Karena ada banyak mayat di tanah yang bukan milik murid kuil Azuresun. Dari penampilan Yang Kai barusan, jika dia benar-benar ingin mencelakai para murid kuil Azuresun, Murong Xiao dan yang lainnya pasti sudah lama mati. Yang paling penting, Murong Xiao Xiao jelas sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Jika bukan karena bantuan Yang Kai, bagaimana dia bisa melakukan ini? Pada saat ini, kata-kata Murong Xiao Xiao tidak diragukan lagi membuktikan apa yang dia pikirkan. Tetapi dia masih mengerutkan kening dan berkata, beri aku penjelasan. Berita yang dia terima adalah bahwa Yang Kai telah mengkhianati Star Boundary dan melarikan diri ke wilayah iblis. Ketika dia pertama kali melihat Yang Kai di sini dan cedera Murong Xiao Xiao tidak ringan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan salah paham dan bertindak secara langsung. Akan terlalu rumit untuk dijelaskan. Yang Kai tidak ingin membuang-buang napas, jadi dia mengeluarkan token dan melemparkannya. Xiao Bai mengambil token dan melihatnya. Hanya untuk melihat dua kata Jizi di depan token, menyebabkan dia merasa pusing dan ekspresinya berubah. Dia pernah ke medan perang wilayah barat sebelumnya dan telah bekerja di bawah pasukan tertentu untuk membunuh musuh. Jadi dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh token ini. Ini adalah tanda yang secara pribadi disempurnakan oleh Kaisar Agung dan diberikan kepada berbagai komandan pasukan. Itu juga berisi kemampuan ilahi dari Kaisar Agung yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang pada saat-saat kritis. Token itu tidak palsu. Dan aura Kaisar Agung yang melekat padanya begitu berat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tapi kapan Star Boundary memiliki pasukan Jizi? Tidak ada kabar. Melihat ekspresinya, Yang Kai tahu bahwa Xiao Bai tidak tahu apa-apa tentang pasukan Jizinya. Kapan ini terjadi? Xiao Bai bertanya dengan cemberut. Setengah bulan yang lalu. Xiao Bai mengangguk ringan dan berkata, selama sebulan terakhir, saudari junior dan saya telah berada di luar. Justru karena dia berada di luar, berita itu belum sampai kepada mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menyerang Yang Kai secara langsung. Memegang token dengan kedua tangan, dia dengan hormat mengembalikannya, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan agak enggan, salam, kakak senior. Di masa lalu, semua orang telah berada di tahap Daosos dan telah memasuki tanah 4 musim bersama-sama. Sekarang, dia, Murong Xiao Xiao, dan Xia Sheng semuanya berada di alam Kaisar Orde Pertama. Tetapi Yang Kai telah menjadi komandan pasukan Jizi-nya sendiri. Dia tidak tahu apa kultivasi Yang Kai. Tetapi karena dia adalah komandan, bagaimana kultivasinya bisa lebih rendah dari Orde Ketiga? Orang ini benar-benar telah mencapai alam Kaisar Orde Ketiga. Xiao Bai tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Apakah dia menggunakan steroid? Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun tempat ini masih domain selatan, itu sudah cukup jauh dari kuil Azuresun. Jika tidak ada yang terjadi, murid kuil Azuresun tidak akan muncul di sini. Dan dengan dua sesepuh memimpin mereka, jelas mereka memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Tidak apa-apa jika mereka tidak bertemu satu sama lain. Tetapi jika mereka melakukannya, dia secara alami akan bertanya. Xiao Bai berkata, selidiki Demonic Heavenly Dao. Situasi di Star Boundary adalah masalah eksternal dan internal. Jika Demon Rache adalah musuh di permukaan Star Boundary, maka Demonic Heavenly Dao adalah panah dingin yang tersembunyi dalam kegelapan. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan panah di kegelapan. Selama beberapa tahun terakhir, sejak munculnya Demonic Heavenly Dao, banyak orang dari Star Boundary telah dirugikan, dan seluruh Star Boundary sangat membenci Demonic Heavenly Dao. Namun,
Demonic Heavenly Dao dan yang lainnya biasanya menyembunyikan diri dengan sangat baik. Jarang mengungkapkan kekurangan apapun. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Demonic Heavenly Dao secara alami lebih rendah daripada Demon Rache. Tetapi mereka licik seperti rubah. Membatasi sebagian besar perhatian Star Boundary. Sehingga mustahil bagi Star Boundary untuk berkonsentrasi penuh pada perang antara dua dunia. Semua sekte besar dari Star Boundary telah meninggalkan Tuan untuk menjaga sekte mereka karena mereka takut bahwa Demonic Heavenly Dao akan menyebabkan masalah. Selama beberapa tahun terakhir, sekte dan keluarga kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan oleh Demonic Heavenly Dao. Bahkan sekte kelas 1 telah menderita kerugian besar dan hampir musnah. Akibatnya, jika ada orang di Star Boundary menemukan jejak orang-orang dari Demonic Heavenly Dao, mereka akan segera memusnahkan mereka. 2 tahun lalu, Star Soul Palace telah memimpin dan mengorganisir pengepungan skala besar dari Demonic Heavenly Dao. Memusnahkan lebih dari selusin benteng Demonic Heavenly Dao dan memperlambat momentum merajalela Demonic Heavenly Dao. Namun, jumlah ular berbisa yang tersembunyi di bayang-bayang tidak ada habisnya. Dan selalu ada beberapa yang berhasil lolos. Lebih dari sebulan yang lalu, Kuil Azure Sun telah menemukan bahwa ada beberapa orang dari Demonic Heavenly Dao yang bersembunyi di bayang-bayang. Kuil telah menduga bahwa ada benteng yang tersembunyi di sini. Jadi Murong Xiao Xiao dan Xiao Baiyi telah memimpin sebuah tim untuk mencari mereka. Namun, mereka entah bagaimana membocorkan berita dan mereka gagal melacaknya dan malah disergap di sini. Tim Murong Xiao Xiao hampir sepenuhnya musnah. Jika Yang Kai tidak kebetulan berada di dekatnya. Ketika Xiao Baiyi tiba, dia hanya akan bisa melihat mayat para murid kuil Azure Sun. Pada saat itu, hanya surga yang tahu apakah Murong Xiao Xiao sudah mati atau masih hidup. Jadi, kamu tidak tahu bagaimana kamu mengungkap keberadaanmu? Yang Kai bertanya setelah mendengarkan. Murong Xiao Xiao perlahan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Seharusnya tidak ada kekurangan dalam tindakanku. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia pikirkan. Kekuatan musuh tidak terlalu kuat dan hampir sama dengan miliknya. Dia telah cukup berhati-hati untuk melacak mereka sampai ke sini. Tetapi siapa yang mengira dia akan jatuh ke dalam serangan musuh dan hampir mati di sini? Yang Kai tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Tetapi jika seseorang mengirim pesan, tidak peduli seberapa hati-hati kamu, itu tidak berguna. Ketika Murong Xiao Xiao mendengar ini, wajahnya yang pucat sedikit berubah saat dia berbisik. Kakak senior berarti. Seorang mata-mata. Saat Yang Kai berbicara, dia melihat ke arah seorang wanita mungil di antara kerumunan. Ketika dia pertama kali tiba, dia sudah memperhatikan murid perempuan ini. Tetapi pada saat itu, dia hanya merasa auranya agak aneh dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia mendengar kata-kata Murong Xiao Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa auranya begitu aneh? Kupikir kamu tidak menyadarinya. Boya masih berjongkok di depan Kaisar Realm Master. Bahkan tidak melihat ke atas. Kamu memperhatikan. Yang Kai menunduk untuk menatapnya. Dari sudut ini, dia bisa melihat pemandangan indah dari dadanya. Boya mencibir dan menunjuk Master Realm Kaisar di depannya. Mereka memiliki bau yang sama. Bau asam dan busuk. Wajah Xiao Baiyi tenggelam saat dia menatap dingin pada murid perempuan mungil itu. Sementara wajah Murong Xiao Xiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Murid-murid lain tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka semua terlihat curiga. Bersambung.